Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Rabu malam ini kita akan membahas atau mencerahkan hati dan pikiran melalui tema kedua, yakni Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga, yang diambil dari kitab Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tema besar dari bulan kitab suci ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Namun demikian, baiklah kita kilas balik pada pertemuan pertama yang bertemakan Allah adalah kasih. Dalam pertemuan pertama ini hendak ditegaskan bahwasanya Allah sangat mengasihi kita sebagai insan ciptaannya, walaupun ciptaannya memberontak terhadapnya. Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kitab Yohanes bab 3 ayat 16. Adapun ciri-ciri kasih Allah, pertama yaitu menghendaki orang yang dikasihinya itu berbahagia. Dan yang kedua, rela berkorban demi orang yang dikasihinya. Ini sudah dinyatakan oleh Yesus. Yesus ingin umatnya berbahagia dan Ia rela disalibkan untuk orang-orang yang dikasihinya. Maka dalam kondisi sekarang ini, kita pun diajak untuk lebih saling mengasihi sesama. Sebagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka tentunya kita pun diajak untuk saling mengasihi. Yang tentu sudah saudara-saudari dalami dalam pertemuan Rabu yang lalu. Kini saatnya kita masuk dalam pencerahan melalui pertemuan kedua ini, yaitu Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Kita akan awali dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan dengarkan bacaan dari kitab Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Akan saya bacakan bagi saudara-saudari semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering tentu mendengar perikop ini, tetapi biarlah melalui malam ini kita dicerahkan kembali. Apa yang sudah Tuhan berikan, kita boleh terbuka kepada Tuhan di dalam hati dan pikiran. Kita akan melihat kemanusiaan Yesus, ya. Karena dikatakan Yesus adalah manusia. Sungguhkah Yesus manusia? Kita akan lihat berdasarkan Alkitab. Ciri-ciri bahwa Yesus sungguh manusia, di antaranya yaitu Yesus mempunyai tempat kelahiran. Kalau kita tilik dari Matius 2 ayat 1 bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman pemerintahan Herodes. Mempunyai tempat kelahiran sama seperti kita juga mempunyai tempat kelahiran. Yesus mempunyai seorang ibu, yaitu Maria, yang melahirkannya. Kita juga bisa baca melalui Matius 1 dari ayat 18 sampai 25. Yesus juga mengalami pertumbuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah kasihnya, karena dia pun memerlukan kasih dari yang lain atau orang tuanya, bahkan dari Allah sendiri. Nanti kita lihat dari Lukas 2 ayat 52. Yesus pun merasa lapar. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus lapar. Didapat di mana? Matius 4 ayat 2. Yesus pun mengalami keletihan. Yesus dalam perjalanan yang jauh merasa letih.
ya. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 6. Yesus pun tertidur, kecapean ya. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan kapal di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan. Yesus tertidur kenapa? Dia pun keletihan dalam mengajar. Yesus pernah menangis? Pernah. Karena kematian Lazarus, Yesus pun masbur dan menangis. Setelah saudaranya Maria dan Marta berkata kepadanya, dia sudah mati. Nah, sedihlah Yesus. Tetapi itulah ciri-ciri dari kemanusiaan Yesus. Pernah takut Yesus? Pernah. Waktu di Taman Getsemani sampai keringatnya seperti butir-butir apa tuh? Menetes seperti butir darah karena ketakutan. Itulah sebagian dari ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Jadi sungguh Yesus itu adalah manusia seutuhnya seperti kita. Tanda-tanda yang tadi diungkapkan sama seperti yang kita punya. Kita akan melihat ke raja-kerajaan surga atau kealahan, keilahian dari Yesus. Yesus itu ada sejak awal ya. Menurut Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sejak awal Yesus bersama Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bisa tilik dari Yohanes 1 ayat 14. Ciri lain dari kealahan Yesus adalah dia mempunyai atau memiliki kuasa di surga dan di bumi. Sebab dikatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Contoh-contohnya adalah berkuasa atas setan. Yesus mengusir setan ya. Menurut Matius 8 ayat 23 sampai 27, setan-setan yang diusir itu masuk ke sejumlah babi, berupa beribu-ribu babi gitu ya, karena setannya banyak. Berkuasa atas sakit penyakit. Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon yang disembuhkan karena demam ya. Nanti dibaca dari Lukas 4, 38 sampai 40. Yesus berkuasa juga atas roh jahat. Dengan penuh kuasa dan wibawa, ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Roh jahat tunduk kepada perkataan Yesus. Itu didapat dari Lukas 4 ayat 33 sampai 36. Yesus pun diberi kuasa atas kematian. Kalau kita tilik dari Yohanes 11 ayat 43 sampai 44, demikian bunyinya. Berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lalu orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus memerintahkan Lazarus yang dikatakan telah mati keluar, dan Lazarus waktu dipanggil keluar. Namun belum bisa berbuat apa-apa karena masih terikat oleh kain kapan. Maka Yesus memerintahkan kepada yang ada, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yesus pun diberi kuasa untuk mengampuni.
Markus, dari kitab Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 mengisahkan bahwa Yesus berkuasa dalam pengampunan yang mempunyai dampak pada kesembuhan. Jadi orang yang diampuni mengalami kesembuhan. Orang yang diampuni disembuhkan dari kelumpuhan. Yesus pun berkuasa atas kehidupan. Menurut Yohanes 5:21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus diberi kuasa, seperti Allah Bapa membangkitkan orang yang mati, Yesus pun diberikan untuk memberikan kehidupan. Apa bedanya manusia Yesus dengan manusia kita? Dari ciri-ciri fisik jelas, mempunyai tempat kelahiran, mempunyai seorang ibu yang melahirkan, mengalami pertumbuhan, mengalami kelaparan atau rasa lapar, keletihan karena bekerja atau mengajar, tertidur pula karena letih, dan bersedih juga atas kematian seorang. Ada yang satu mengisahkan membedakan manusia Yesus dengan kita adalah satu, yaitu Yesus tidak jatuh dalam dosa, sedangkan kita terjatuh dalam dosa. Di kitab Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kemanusiaan kita dicobai sering terjatuh dalam dosa. Melalui pertemuan yang kedua ini, kita melihat ke manusiaan Yesus dan kealahan atau keilahian. Terus apa yang hendak dicapai dalam pertemuan kedua ini? Jelas kita dicerahkan atau diingatkan bahwa sungguh Yesus itu manusia 100% dan kealahan 100%. Apa yang ditugaskan untuk kita sebagai pengikutnya? Kalau kita menilik di pertemuan pertama, kita harus lebih saling mengasihi sesama. Di pertemuan ini kita diajak untuk lebih mengenal kemanusiaan Yesus dan kealahan dan tugas. Yesus sudah ditugaskan untuk menyelamatkan, yaitu rela disalibkan. Yesus tersalib untuk kebahagiaan umatnya. Yesus tersalib untuk kebebasan manusia dari ikatan dosa. Nah, kita pun sekarang apa yang dapat dilakukan oleh kita? Apa yang ingin kita perbuat? Bisa kita perbuat. Seperti tadi di dalam Matius dikatakan, waktu aku di penjara atau ada yang sakit, kamu mengunjungi atau kamu tidak mengunjungi. Maka ada dua hal yang diajak pada pertemuan ini. Kita diajak melakukan sesuatu yang bisa dilakukan seperti untuk kepada Yesus. Dikatakan Yesus lebih nampak di orang-orang yang menderita. Kenapa ya? Karena orang-orang yang menderita biasanya disepelekan. Orang yang terkucil biasanya tidak dipandang sebagai sesama, maka diremehkan. Nah, disitulah Yesus sering hadir. Namun tidak hanya kepada orang yang menderita atau hina saja, kepada sesama manusia. Itulah kita diajak. Untuk lebih jelas, nanti kita bisa lihat di dalam pertemuan ketiga,
pertemuan ketiga itu menanti saudara dan saudari untuk mendalami, untuk mendapat pencerahan yang lebih besar. Di sini hanya diceritakan, saya hanya menceritakan kemanusiaan Yesus, kealahan Yesus, karena saudara-saudari dapat naskah ini kan bisa dibaca selengkapnya. Ini hanya sepintas untuk pencerahan saja. Lebih teliti, lebih detail bisa dibaca di sini. Untuk mendapatkan sabda Allah harus ada 3. Hati yang tenang, hati yang teduh, ya. Terus suasana yang hening, dan renungkan apa yang dibaca. 3 hal itu kita resapi, lakukan bertahap, kadang tenang, hening, renungkan, maka sabda Tuhan akan menjadi hidup. Di dalam melakukan itu jangan terburu-buru, cari waktu yang sungguh menunjang, dan berikan pikiran dan hati bagi Tuhan. Kiranya kilasan ini menjadikan berkat, menjadikan penuntun untuk kita makin dicerahkan. Tuhan memberkati bagi saudara juga bagi saya. Mari kita akhiri pertemuan singkat ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantuan agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya dan rekan kerja yang senantiasa melayaninya dengan penuh baik dan pelayanan terhadap sesama, terutama yang menderita, demi Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, tolonglah kami juga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Tuhan memberkati.